kita tidak bersua, tidak berjumpa, dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pula. Walaupun menjelang subuh tadi hujan pun mulai turun, sehingga ada sebahagian di antara kita yang tidak bisa hadir pada subuh yang berbahagia ini, karena memang cuaca yang begitu sejuk, ditambah lagi hujan turun menjelang subuh, maka kitalah yang bisa hadir pada subuh yang berbahagia ini. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar majelis yang mulia ini Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahamkan isi dan kandungan kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada subuh hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-49 dari kitab Al-Hikam ini. Pada hikmah yang ke-49 disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fa husnu dhannika bihi li ajli ma'amalatihi ma'ak. Kalimat ini mengandung makna jika lam tidak dapat, tidak bisa, tuhsin engkau membaikkan dhannaka, dhanmu, persangkaanmu, bihi, dengannya, yaitu dengan Allah, li ajli husni wasfi, dengan kebaikan-kebaikan sifat-sifatnya. Jika engkau tidak bisa berbaik sangkamu kepada Allah, yaitu dengan cara engkau mengenali kebaikan sifat-sifat Allah, fahusnu, maka baikkanlah dhannika, dhanmu, persangkaanmu, bihi, dengannya, dengan Allah, li ajli muamalatihi ma'ak, dikarenakan begitu banyak yang dia lakukan, muamalatihi, begitu banyak yang dilakukannya, yang dikerjakannya, ma'aka, untukmu. Sampai di sini kita dapat memahamkan bahwa hikmah ke-49 ini merupakan tuntunan bagaimana berbaik sangka dengan Allah.
Bagaimana agar kita dapat menjadi hamba yang husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, bukan menjadi hamba yang suudzan, yang berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena memang ada disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi. Artinya hadis ini dari Nabi tapi isinya wahyu dari Allah. Allah berfirman mengatakan di dalam hadis qudsi tersebut, ana ala dhanni abdi. Aku ini, kata Allah, tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Aku ini, kata Allah, tergantung kepada keyakinan hambaku kepadaku, tergantung kepada tuduhan hambaku kepadaku. Apakah dia berprasangka baik atau tidak? Apakah dia menuduhku dengan baik atau tidak? Apakah dia berkeyakinan dan berkeimanan yang baik kepadaku atau tidak? Jadi kata Allah, Allah itu tergantung kepada persangkaan kita kepadanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka akan baiklah yang akan Allah berikan, yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki kepada kita. Itu pedoman dasar kita, keimanan yang mendasar bagi kita, bahwa Allah itu tergantung kepada praduga hambanya. Bagaimana hambanya berpraduga kepadanya, berprasangka kepadanya, maka akan begitulah Allah yang dia temukan. Akan seperti itulah Allah yang dia dapatkan. Akan seperti itulah Allah yang selalu dia rasakan dalam sepanjang hidupnya. Baik atau buruk, maka tergantung kepada praduga dan prasangka hamba itu kepadanya. Baru kemudian dengan landasan dasar tadi itu, keimanan yang paling mendasar bagi kita, maka Imam Ibnu Athaillah memberikan tuntunan bagi kita bagaimana berprasangka baik dengan Allah. Jangan sampai yang lalu ada hikmah yang kita pahamkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menuduh-nuduh Allah. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang ghibatun, menjadi orang yang menggibah-gibah tentang Allah, mencerita-ceritakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Misalnya dengan mengatakan Allah tidak adil, karena kebetulan mungkin yang dia minta kepada Allah belum juga diberikan oleh Allah. Ada mungkin juga yang mengatakan Allah itu tidak pengasih dan tidak penyayang. Bisa jadi dikarenakan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, bagaimana cara kita berbaik sangka dengan Allah. Yang pertama tadi disebutkan berbaik sangka dengan Allah itu dengan cara li'ajli husni wasfihi, yaitu berbaik sangka dikarenakan yang bersangkutan sudah mengenal dengan baik sifat-sifat Allah, wasfihi.
mengenal dengan baik sifat-sifat Allah, mengenal dengan baik nama-nama Allah, mengenal dengan baik af'al Allah. Kalau sudah dikenali dengan baik sifat-sifat Allah, maka dipastikan yang bersangkutan akan berbaik sangka dengan Allah. Jika sudah mengenali nama-nama Allah dengan baik, maka dipastikan yang bersangkutan akan senantiasa berbaik sangka dengan Allah. Itu yang pertama. Baru disebutkan yang kedua, illam tuhsin dhannaka bihi. Jika tidak bisa, jika tidak mungkin engkau berbaik sangka dengan Allah dengan cara itu tadi, fahusnu dhannaka bihi, maka berbaik sangkalah engkau dengannya, liajli muamalatihi ma'ak, yaitu dikarenakan begitu banyaknya perlakuan, muamalatihi, banyaknya perlakuannya kepadamu, banyaknya kejadian-kejadian yang diberikannya untukmu, banyaknya hal-hal yang dia takdirkan kepadamu, maka paling tidak dengan cara itu pun jadilah engkau berbaik sangka dengan Allah. Kalau dengan itu pun tidak bisa juga, maka tidak ada yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Dengan dua cara itu saja. Misalnya yang kedua tadi, dia kenal baik dengan Allah, dengan apa yang selama ini begitu banyak dia terima dari Allah. Rezekinya murah, rezekinya mudah, bahkan rezekinya berlimpah. Itu membuatnya berbaik sangka dengan Allah, dengan berkeyakinan bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Ada orang yang dia dapat dulu baru dia berbaik sangka dengan Allah. Dapat dulu. Kalau tadi rezeki, dapat dulu rezeki itu. Kalau tadi ada keinginan, dapat dulu keinginan itu. Kalau tadi ada cita-cita, berhasil dulu cita-cita itu, baru dia bisa berbaik sangka dengan Allah. Baru datang keyakinannya bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah itu maha pengasih, bahwa Allah itu maha penyayang, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak dapat, tidak bisa pula dia berbaik sangka dengan baik kepada Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Dapat atau tidak dapat, dia tetap berbaik sangka dengan Allah. Dia punya atau tidak punya, dia tetap berbaik sangkanya kepada Allah. Dia katakan rezekinya melimpah atau tidak, dia tidak tetap berbaik sangka dengan Allah. Dia tetap yakin walaupun belum diberi, Allah itu maha pemurah. Dia yakin walaupun rezekinya mungkin belum murah. Dia yakin Allah akan memberikannya kepadanya. Kenapa? Karena Allah punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Walaupun dia belum memiliki apa yang dia inginkan itu, tapi baik sangkanya sudah ada. Ini adalah tingkatan baik sangka yang tertinggi. Tak nunggu diberi, baru dia yakin Allah itu maha memberi. Tapi cukup sama dia pelajari sifat-sifat Allah, dia ketahui nama-nama Allah,
yang dimana dia kenali Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu al-ghani, Allah itu maha kaya, Allah itu as-salam, Allah itu maha melindungi dan maha menyelamatkan. Semua dia kenali dengan baik, sehingga walaupun belum dia dapatkan, dia yakin kepada Allah dengan prasangka yang baik seperti itu. Dia yakin tidak akan mati kelaparan selama dia mengabdi kepada Tuhan yang maha kaya. Dia yakin dia tidak takut jatuh miskin selama dia mengabdi kepada Tuhan yang maha kaya. Dia yakin dia tidak khawatir bahwa kehidupannya akan terganggu dikarenakan tidak punya apa-apa selama dia masih mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Cukup baginya ilmu tentang mengenali Allah itu membuatnya berbaik sangka dengan Allah. Walaupun kadang-kadang nanti bisa jadi yang ditimpakan oleh Allah kepadanya kebalikannya. Yang dia hadapi hanya ujian ke ujian saja, yang dia hadapi hanya cobaan ke cobaan saja, yang dia hadapi hanya musibah ke musibah saja. Tapi itu tidak membuatnya berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah mempelajari dan mengenali sifat-sifat Allah, terutama sifat-sifat kesempurnaan Allah, tentang Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha menyayangi. Itu cukup baginya. Maka ini menjadi sikap atau sifat berbaik sangka yang paling sempurna. Dia yakin kepada Allah karena sudah dia pelajari, dia sudah kenali. Kalau ini ada musibah, dia baik sangka, dia yakin. Kenapa? Sudah dia pelajari. Fa inna ma'al usri yusra. Itu cukup sama dia, Pak. Di balik segala kesusahan akan ada kebahagiaan yang akan Allah berikan. Dia yakin itu, maka dia terus berbaik sangka kepada Allah. Sementara yang kedua tadi resikonya, kalau karena muamalatihi ma'aka, karena muamalahnya Allah, karena perilaku-perilaku, takdir-takdir yang Allah berikan kepadanya selama ini itu baik kepadanya, maka dia menjadi berbaik sangka kepada Allah. Tapi kekhawatiran kita pada yang kedua ini adalah kalau muamalatihi tadi, takdir Allah kepadanya kurang enak mungkin, yang Allah berikan kepadanya kurang nyaman bisa jadi, yang Allah takdirkan untuknya bisa jadi menyusahkan dan mengecewakannya. Justru di sini kita khawatir tidak datang berbaik sangkanya kepada Allah. Jadi ada dua cara berbaik sangka dengan Allah. Yang pertama yang tertinggi, yang sempurna. Baru di bawahnya ada yang kedua, masih juga kita anggap bisa membaikkan seseorang ketika dia menerima banyak hal kebaikan-kebaikan dari Allah. Cuma kita khawatir kalau yang diberikan kepadanya yang menyusahkannya, apakah dia masih tetap berbaik sangka kepada Allah? Kita khawatir bisa berubah menjadi berburuk sangka. Apakah kalau yang diturunkan oleh Allah itu musibah, apalagi bertubi-tubi turun kepadanya, apakah dia masih bisa berbaik sangka dengan Allah? Meninggal anaknya yang pertama,
dia masih kuat, masih berbaik sangka dengan Allah karena banyak yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Lalu tak lama kemudian meninggal anaknya yang kedua. Goncangkah dia atau tidak? Berubahkan baik sangkanya kepada Allah sehingga menjadi buruk sangka yang ada kepada Allah. Tidak lama setelah itu meninggal pula anaknya yang ketiga. Masih kuat atau tidak? Bisa jadi kalau tadi dasar berbaik sangkanya kepada Allah karena menerima kebaikan-kebaikan dari Allah, begitu datang sesuatu yang tidak baik, tetapkah dia bisa berbaik sangka dengan Allah atau tidak? Kita khawatir karena modalnya tadi, karena kebaikan Allah dia berbaik sangka, maka kalau keburukan-keburukan yang Allah ujikan dan cobakan kepadanya, bisa jadi dia berubah. Tapi kalau yang di atas tadi mengenali Allah dengan baik yang menjadi penyebabnya berbaik sangka dengan Allah, maka ini tidak akan dikhawatirkan. Dapat yang baik, semakin yakin dia baik sangkanya kepada Allah. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang, Allah itu As-Salam, Maha Menyelamatkan, dan lain-lain sebagainya. Kalaupun dia ditimpa dengan ujian dan cobaan, karena dia sudah mengenali sifat-sifatnya yang lain, oh dia pun pasti masih berbaik sangka kepada Allah. Terutama tadi lewat ayat-ayat Al-Quran dia yakin. Tadi kita sebutkan salah satunya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam setiap kesusahan pasti akan ada kesenangan, pasti akan ada kebahagiaan. Oh dia yakin ini tidak akan selamanya, ujian ini tidak akan selamanya. Bahkan tadi kalau seandainya meninggal anaknya sampai 3 orang, bisa jadi, ya Allah, jika Engkau memang lebih sayang kepada anak hamba, ambillah lagi, tidak apa-apa ya Allah. Ada orang yang gila kayak gitu Pak. Sudah sampai dia pada tingkat ridha kepada apapun yang datang dari Allah. Sudah 3 anak yang meninggal, masih dia katakan lagi, karena diambilnya prasangka yang positif. Diambil anaknya, Allah lebih sayang sama anakku, kata dia. Diambil lagi yang kedua, ini tabunganku yang kedua. Diambil lagi yang ketiga, lengkap, disunatkan 3 kali mungkin, kata dia. Bahkan dia masih mengatakan, jika Engkau menghendaki anakku yang berikutnya, ya Allah, hamba ikhlas, hamba rela. Ternyata Engkau lebih sayang dengan anak-anakku. Positif thinking yang dia miliki. Kenapa? Karena tadi sudah mengenal sifat-sifat Allah itu. Bahkan dia cepat bersandar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ada 6 orang anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yang bertahan hidup sampai Nabi menghembuskan nafasnya yang terakhir, cuma 1 saja Pak. Itu pun perempuan, Siti Fatimah, Sifa, Siti Fatimah, Sikho, Siti Khadijah, istri beliau, Syiah, Siti Aisyah. Saya ketemu dengan ada orang sekeluarga punya anak perempuan 3. Yang paling besar panggilannya Sifa. Saya pikir obat Ustaz.
rupanya singkatan dari Siti Fatimah. Adiknya nama panggilannya Sikha. Saya pikir itu namanya, rupanya itu singkatan dari Siti Khadijah. Adiknya lagi panggilannya Syiah. Saya pikir namanya Syiah, rupanya singkatan dari Siti Aisyah. Yang Syifa tadi singkatan dari Siti Fatimah, itu yang menjadi menantu saya, istri anak saya yang nomor 2, Hafiz, yang pernah khutbah Jumat di sini, yang pernah menggantikan jadwal saya ceramah di sini. Hafiz itu istrinya namanya Siti Fatimah, tapi dipanggil sehari-hari Syifa, singkatan rupanya. Nah, balik kita ke kaji kita yang tadi, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fahal awwadaka illa hasana, bukankah dia senantiasa memberikan anugerah kepadamu kecuali yang baik-baik saja. Allah mentakdirkan kepada kita itu senantiasa yang baik-baik saja. Wa hal asda ilaika illa minana, bukankah Allah juga yang senantiasa memberikan kepadamu karunia dari berbagai macam nikmat-nikmatnya. Jadi kalau dengan yang kedua ini juga seseorang tidak bisa berbaik sangka dengan Allah, banyak tadi muamalatihi ma'aka, Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Kemudian disebutkan tadi awwadaka illa hasana, senantiasa kebaikan-kebaikan pula yang diberikan oleh Allah. Kemudian asda ilaika illa minana, selama ini sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kalau tidak juga bisa berbaik sangka kepada Allah, maka risikonya yang tadi. Aku ini, kata Allah, tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita senantiasa melakukan yang baik-baik, kira-kira nanti akhir hayat kita baik apa enggak? Baik, insya Allah baik. Maka kita kerjakan semua dengan prasangka yang baik kepada Allah. Kenapa? Karena kita diajarkan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan hidup pada akhirnya, di terakhir hidupnya, itu tergantung dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Kalau kebiasaan yang dia lakukan baik, maka akan berakhir nanti dalam keadaan baik, husnul khatimah. Maka itu membuat kita yakin, walaupun belum kita alami nanti kematian di hari akhir itu, husnul khatimah itu belum kita alami, tapi kita yakin karena Allah yang mengatakan demikian dan baginda Nabi yang mengajarkan kepada kita seperti itu. Maka bikin yang baik-baik, nanti matinya juga baik-baik. Awas, yakin, itulah prasangka, itulah praduga kita kepada Allah, dan Allah tergantung prasangka kita. Kalau dia setiap hari bukan ke masjid, setiap hari ke warung kopi, nanti akhir hayatnya bisa jadi tidak pun dicabut malaikat di warung kopi, minimal
dicabut nyawanya bukan sedang sholat, dicabut nyawanya bukan sedang berzikir, dicabut nyawanya bukan sedang baca Quran, tapi dicabut nyawanya sedang bikin kopi. Bisa jadi kalau prasangkanya tadi seperti itu, bisa jadi sedang minum kopi, berakhir begitu minum kopi ternyata agak panas. Terkejut dia, kaget, tapi sudah terlanjur tertelan, panas di dalam dadanya. Wah, itu menjadi awal, bisa jadi. Tapi tetaplah berbaik sangka dengan Allah dan tetap berbuat baik di jalan Allah, dan kita yakin akhir hayat kita adalah akhir hayat yang baik-baik, yang selalu kita sebut dengan husnul khotimah. Tapi kalau tidak, kemarin kan ada saya sampaikan itu, ada sekitar 30-an orang yang dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kenapa? Karena gangguan jiwa akibat tidak boleh lagi, tidak bisa lagi main judi online. Sampai begitu Pak. Karena sudah tergila-gilanya dengan judi online. Begitu judi online yang dia biasa mainkan ditutup, diblokir, tidak bisa lagi main, terbawa-bawa katanya dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa jadi tidak megang laptop, tapi kayak megang laptop dia. Dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Bisa jadi selama ini yang main judi online hanya lewat handphone. Tidak ada handphone yang dia pegang, tapi begini-gini saja kata istrinya di rumah. Lalu dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ternyata kalau sudah sebegitu dalam termakan oleh judi ini, bisa seperti itu rupanya. Dan saya tidak nyangka kalau polisi berani memanggil mantan Menteri Menkominfo Budi Ari. Ternyata kemarin dia dipanggil untuk 2 kasus. Pertama kasus judi online, yang kedua kasus korupsi di Kementerian Kominfo ketika itu. Selama ini kita tidak sampai ke sana, pikiran kita pikir wah enggak, ini orang dekat si Fulan, ini orang dekat Jokowi, tidak mungkin nih bisa berani polisi memanggilnya. Karena ditemukan di kantor kementeriannya ada ruangan khusus untuk pegawai yang mengerjakan operasional judi tersebut. Itu ditemukan oleh polisi yang menggerebek tempat itu. Ternyata kemarin saya terkejut dan sekaligus bersyukur. Ternyata polisi berani memanggil Budi Ari bahkan untuk 2 kasus. Kasus judi online dan kasus korupsi. Cuma saya masih menunggu juga, ini panggilan ece-ece atau betul-betul. Seperti apa keberanian penyidik nanti menanganinya? Akankah berubah statusnya dari dipanggil sebagai saksi saja, atau nanti bisa berubah, dipanggil berikutnya menjadi tersangka dan lain-lain sebagainya? Kita tunggu, karena saya masih menunggu juga, walaupun sudah berani saya nilai, tapi saya tunggu, ini ece-ece atau betul-betul, ini main-main atau apalah namanya. Kita tunggu saja. Nah maka dari itu Bapak dan Ibu, balik kita ke gaji kita, mari sama-sama kita persiapkan diri kita dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan cara tingkatan yang pertama tadi. Kita pelajari sifat-sifat Allah, kita pelajari nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah, kita pelajari af'al Allah. Kan banyak juga yang kita dengar orang mengeluh, begitu banjir beberapa hari kemarin, ada yang menuding, ya ini kesalahan wali kota, ini kesalahan siapalah begitu, ya. Padahal banjirnya banjir roh,
Itu di Jakarta, Muara Angke sampai sekarang masih terbenam oleh banjir. Tapi tidak ada mereka yang menyalahkan PJ gubernurnya, menyalahkan wali kotanya, menyalahkan camatnya, tidak ada. Karena mereka tahu ini banjir rob yang datang dari laut, air laut yang masuk ke darat. Artinya banjir pasang. Rob itu artinya banjir pasang. Lain lagi nanti disebabkan oleh banjir bandang misalnya, artinya banjir kiriman. Bukan di tempat itu yang hujan lebat, tapi di tempat lain yang lebih tinggi. Maka air hujan dari daerah yang lebih tinggi itu akan turun ke tempat daerah yang lebih rendah. Jadi tempat yang gak hujan juga bisa banjir. Itu namanya banjir bandang, banjir kiriman. Nah, kita ya pelan-pelan sudah memahami ini memang akhir tahun. Biasanya ada beberapa hari di akhir tahun itu banjir pasang akan terjadi. Kalau tidak bercampur angin kencang, tidak begitu khawatir. Tapi kalau banjir robnya, banjir pasangnya bercampur angin kencang, apalagi bercampur hujan lebat juga, oh ini bisa lebih besar lagi. Dan itu kita kembalikan kepada Allah. Saya kemarin 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah, ada jamaah yang nanya ke saya, Ustaz, pondok Ustaz di sana banjir kah? Saya bilang untuk halaman iya, sama dengan orang lain untuk halaman. Tapi untuk ruangan-ruangan, masjid, kelas dan rumah yang ada di situ sedikit pun tidak dimasukin air. Kenapa? Karena waktu membangunnya 2 tahun yang lalu lebih kurang, itu memang diantisipasi sama tukang. Kita bikin di atas jalan, Ustaz, kata dia. Iya juga saya pikir. Ternyata terbukti kemarin banjir besar itu tidak sampai masuk ke ruangan-ruangan yang ada itu, di halaman saja. Nah, maka dari itu bagaimana kita menghadapi ini pun punya sikap berbaik sangka kepada Allah. Ketika hujan terus, baik sangka kepada Allah. Mungkin Allah mau memurahkan rezeki tukang bakso. Allah mau membukakan rezeki untuk tukang rujak buah yang pedas-pedas. Begitu besok panas berdengkam kita rasakan beberapa hari, maka dia pun berbaik sangka. Mungkin Allah gantian ingin membukakan pintu rezeki tukang es, termasuk tukang teh es. Tidak lewat panas berdengkam, tapi lewat ucapan seorang penceramah yang namanya Miftah. Bukan lagi Miftah, Pak Haji, udah ganti jadi Miftah, pakai S di belakangnya, Miftah S. Nah, bisa jadi dibuat panas berdengkam agar rezeki tukang-tukang es, tukang tukang teh es yang cup jumbo 3.000 katanya. Ada yang es limau, ada yang es es kiamboy namanya. Nah, Bapak dan Ibu belum merasakan ini. Pondok kita ada buka beberapa tukang jual es, nama esnya es kiamboy, Pak. Itu memang modal dari pondok kita yang pernah saya janjikan mau dikelola ini. Gak usah saya sebutkan jumlahnya sudah berapa, tapi bisa jadi sedikit-sedikit nambah income untuk pondok kita. Namanya es kiamboy. Kiamboy, Ustaz. Iya. Daerah sini belum ada. Yang terdekat sama kita pas di depan Masjid Munzalan Ampera. Itu ada satu. Kalau nanti es kiamboy, itu kita lah itu.
Jangan pula nggak beli. Bila perlu diborong sambil niat sedekah untuk pondok. Yang kedua, itu di sebelah Masjid Maulidiyah Danau Sentarum. Di sebelah masjid itu ada minimarket Iwan. Kita bayar listrik sama Iwan. Ini kita bayar listrik sama Munzalan. Ada yang bayar sewa, tapi ada yang gratis. Kita bayar. Karyawan kita sediakan di situ 1 orang. Ada lagi di Kota Baru. Ada lagi yang dekat-dekat sama kita itulah dia. Kalau mau beli ke sana lah. Sedekah untuk pondok. Nama S-nya S Kiamboy. Saya tidak tahu kita di sini pernah tidak makan bijian. Kalau di kampung saya di Medan sana namanya somboy. Dia ada asinnya, ada asamnya, ada manisnya. Kalau dimakan itu merah lidah kita. Kalau makan somboynya itu, ini dengan bahan itu dijadikan minuman segar, dingin, asam, manis ada di situ. Maka ngambil dari nama somboy tadi, kita bikin kiamboy. Ada orang kan es jeruk limau, es jeruk nipis, es jeruk besar, macam-macam lah. Kita es kiamboy. Itu yang sedang kita kembangkan ini. Tidak ada di Pontianak ini yang menjual itu kecuali kita. Tidak ada. Di Jalan Karet ada satu, tapi itu bukan kita punya. Itu punya orang, tapi dia member kita. Dia ngambil bahan tetap sama kita. Itu Jalan Karet, pas di depan komplek rumah saya itu, di depan komplek Surya Kencana 1, ada satu di situ, bekas tetangga kita. Dia buka sendiri, punya dia, modal dia, tapi dia mengambil bahannya sehari-hari sama kita. Kita dapatnya dari situ. Jadi member kita sudah ada beberapa orang. Maka ini yang mau kita kembangkan dari Bapak dan Ibu sekalian, infak amal Bapak dan Ibu, supaya semakin memutar amal jariahnya. Ini kita kembangkan sedemikian rupa. Sampai-sampai suatu saat saya bercita-cita, ketika saya tidak bisa lagi ngajar ke Masjid Darul Muttaqin, mungkin tidak ada lagi orang Darul Muttaqin yang akan memberikan sumbangan amal jariah. Tapi lewat amal jariah mereka yang selama ini ada, itu pahalanya tetap mengalir kepada jamaah Masjid Darul Muttaqin. Makanya kalau Bapak dan Ibu masih nyumbang, ini nyumbang untuk mengembangkan modal-modal tadi, yang itu membantu operasional dari pondok pesantren kita itu. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada yang mau pesan kiamboy, siap dikirim sebanyak yang diperlukan. Mana tahu ada acara-acara kan, mau minum kiamboy pakai cup terbungkus, nah itu bisa dikirim ke alamat yang membutuhkan. Niatnya tadi minum enak, segar bugar, tapi juga bisa beramal jariah untuk pondok pesantren. Itu niat kita. Ini kesimpulannya Bapak dan Ibu, marilah kita berbaik sangka tetap kepada Allah. Bisa berbaik sangka dengan yang pertama, karena sudah mempelajari nama-nama sifat-sifat Allah, lakukanlah itu yang terbaik. Jika dengan itu pun belum bisa, berbaik sangkalah dengan Allah, karena sudah banyaknya karunia Allah kepada kita. Kita punya rumah karena karunia Allah, kita punya kendaraan karena karunia Allah, kita sehat walafiat beserta keluarga, itu karunia Allah. Rezeki jalan terus dari Allah, walaupun berbentuk gaji pensiun misalnya, tetaplah berbaik sangka dengan Allah lewat karunia-karunia, atau lewat anak-anak kita. Anak kita diberikan pekerjaan yang baik oleh Allah,
berbaik sangkalah kepada Allah. Anak-anak kita ada yang lulus jadi PNS, ASN, jadi P3K, jadi pegawai swasta misalnya. Tapi itu merupakan anugerah. Berbaik sangkalah dengan Allah dengan itu. Walaupun ini merupakan tingkatan berbaik sangka yang paling rendah dan masih punya resiko bisa berubah menjadi buruk sangka ketika nanti dia menghadapi ujian, cobaan, sesuatu yang tidak enak dan lain-lain sebagainya. Saya kira kita tiadakan dulu dialog subuh hari ini karena waktu yang sudah lewat, masuk kepada waktu kita untuk Isra. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, persilakan kepada Bapak Haji Sihana mengumumkan amal jariah Bapak dan Ibu pada subuh hari ini. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, amal jariah kita pada subuh pagi ini terkumpul 350.000 rupiah, 350.000 rupiah dan langsung kami serahkan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman Ini pemirsa sangat bermanfaat TikTok sekali. Dan ini karena Pak merupakan Ustaz sudah amal berakhir, jariah sahabat Bapak dari Pak dan Ustaz Ibu sudah berakhir, maka satu-satunya saya akhiri tips saya pagi karena ini. awal bulan Billahi kemarin taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi tidak hadir wabarakatuh. saya karena kegiatan ya silaturahim IPHI, kemudian